Satu, Ya, dua, tiga. Halo, kembali lagi bersama kami di Filsafat Ilmu Manajemen. Kami saat ini akan membahas mengenai interrogating konsep. Perkenalkan, nama saya Noni Magdalena. Nanti ada teman saya bernama Erik Setiawan, ada Ahmad Suryaningrat, dan ada Alif Sultan Basyari. Eh, Pembahasan kali ini kita akan bahas dari Rasamit and Michelle Greenwood 2021. Sistematika pembahasan, kami akan membahas terlebih dahulu apa itu konsep dan bagaimana konsep ini berhubungan dengan filsafat dan berhubungan dengan ilmu sosial. Lalu kami akan membahas bagaimana konsep yang dianggap sebagai metode ini memiliki peran dan fungsi sebagai provokasi metodologis. Dan yang terakhir, kami akan melakukan refleksi kasus bagaimana penggunaan konsep ini dalam studi manajemen dan organisasi. Nah, pertama-tama kita banyak dari kita sudah mengetahui bahwa studi manajemen sudah memanfaatkan penggunaan konsep. Konsep ini dimanfaatkan sebagai metode dalam penelitian. Lalu, konsep ini ternyata mengapa menjadi bermanfaat? Karena konsep ini akan membentuk dan mendorong pengetahuan. Dan filsafat itu dihubungkan dengan bagaimana praktek menciptakan konsep dan peran utama dalam penelitian adalah menghasilkan gagasan. Maka filsafat merupakan kerangka yang paling tepat untuk mengkaji secara kritis penggunaan konsep dalam penelitian manajemen. Nah, tujuan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana mengenai interrogating konsep. Apa itu interrogating konsep? Yaitu proses mempertanyakan, menganalisis, menelaah konsep secara mendalam, bukan hanya menerima konsep itu sebagai makna, tetapi menganggap memeriksa asumsi, konteks dan implikasinya mengenai konsep tersebut. Saat ini kita akan membahas mengenai hubungan antara konsep filsafat dan ilmu sosial. Konsep itu sebagai jembatan antara filsafat dan ilmu sosial. Jadi, filsafat itu adalah berpikir kreatif, abstrak, dan kritis. Dan ilmu sosial itu menganalisis dunia nyata secara empiris. Konsep adalah jembatan antara filsafat dan ilmu sosial. Tanpa konsep, filsafat tidak bisa mengekspresikan pemikirannya, dan ilmu sosial tidak bisa menstrukturkan dan menafsirkan data. Konsep harus fleksibel. Artinya, dalam filsafat, konsep dibuat ulang untuk ide baru. Sedangkan dalam ilmu sosial, konsep dibentuk dari observasi dan membutuhkan kreativitas. Nah, ada beberapa paham mengenai konsep. Apa itu konsep? Yang pertama adalah konsep dianggap sebagai kreatif dan reduktif. Konsep berasal dari pengetahuan lama dan dapat menciptakan pengetahuan baru. Konsep itu tidak datang siap pakai. Konsep selalu dibentuk ulang sesuai siapa yang menggunakannya, konteksnya, dan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, konsep itu fleksibel, hidup, dan digunakan untuk menghubungkan teori dengan praktek penelitian. Nah, ada yang menganggap konsep itu sebagai abstraksi dan klasifikasi. Jika disebut abstraksi, karena kenapa? Karena konsep itu adalah sebuah ide tentang satu kelas objek atau gagasan umum. Konsep adalah hasil yang dijadikan permanen oleh bahasa. Jadi dalam bentuknya bahasa atau proses perbandingan sebelumnya. Oleh karena itu, konsep perlu konsepsi, perlu tindakan atau kemampuan membentuk sebuah konsep. Apa yang dibayangkan dalam pemikiran, sebuah ide dan gagasan. Jadi, untuk membuat suatu konsep, itu perlu adanya konsepsi. Jadi, konsep itu muncul dari kombinasi pemikiran kreatif dan pengalaman dunia nyata yang
dibahasakan. Jadi bahasa itu salah satu bentuk untuk membuat konsep itu menjadi permanen. Nah, konsep yang hidup dan mati ini hidup matinya itu melalui abstraksi. Jadi bentuknya konsep itu adalah abstraksi. Nah, tindakan klasifikasi dan penataan konsep inilah yang akan memberikan nama dari fungsi bahasanya. Klasifikasi berarti memberikan dunia sebuah struktur. Klasifikasi ini bisa menimbulkan ambivalensi, kemungkinan menempatkan sebuah objek atau peristiwa ke lebih dari satu kategori yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian, sehingga akan mengancam keteraturan dan kontrol. Namun, ambivalensi ini akan membuka kemungkinan untuk tindakan kreatif dan tanggung jawab moral. Nah, jadi konsep ini akan berhubungan dengan klasifikasi dan akhirnya konsep ini nanti akan membantu memahami dunia dan memberikan kekuatan untuk mengatur, mencipta, dan mengubah dunianya. Nah, konsep sebagai tebal dan tipis, thick and thin. Konsep yang akan digunakan itu adalah konsep yang tebal. Konsep yang tebal itu bersifat deskriptif dan evaluatif, bukan atau. Serta bersifat intensif dan ekstensif. Konsep tebal lebih spesifik secara situasional dan memiliki banyak dimensi. Konsep tebal adalah konsep yang kaya secara deskriptif dan evaluatif, yaitu tebal, mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam keterikatan situasional yang mendalam, itu intensif, serta memiliki generalisasi konseptual, itu ekstensif. Jadi konsep bersifat intensif itu bersifat kebaruan, memiliki generalisabilitas konseptual, menghasilkan cara-cara berpikir baru sehingga memperkaya pemahaman mengenai berbagai konteks. Sedangkan konsep yang bersifat ekstensif itu memiliki kelayakan interpretif, yaitu kemampuan untuk diterapkan dan diadaptasi pada berbagai kepentingan sehingga dapat disebarluaskan secara luas dan diterima secara umum. Dengan kata lain, konsep bersifat ekstensif ini lebih validasi. Yang berikutnya adalah penebalan konsep itu seperti apa yang akan dipakai dalam pemahaman kita kali ini sampai akhir presentasi kita. Penebalan konsep yaitu pencarian makna dalam teks melalui pemulihan makna yang didasarkan pada kepercayaan kritis dan kecurigaan. Jadi konsep menjadi lebih kaya, lebih kompleks atau lebih bermakna karena adanya kecurigaan. Kecurigaannya dalam bentuk apa? Perhatian, keyakinan, keterlibatannya dengan objek. Penebalan terjadi ketika mengaitkan konsep dengan konteks, fungsi, dan sebab akibatnya. Makna bertambah karena adanya keterlibatan, kepedulian, dan refleksi mendalam. Dengan kata lain, adanya tanggung jawab moral. Nah, konsep sebagai komoditas. Seperti yang kita tahu sekarang ini, para akademisi itu seringkali membuat berbagai macam ide. Ide ini, gagasannya itu kemudian disajikan ke dalam bentuk seminar atau kemudian dalam bentuk konsultan atau dalam bentuk buku-buku bisnis. Sehingga konsep-konsep yang ditawarkannya juga adalah konsep-konsep yang marketable, di mana konsepnya ini mampu dan mudah dijual. Oleh karena itu, konsep ini dijadikan sebagai barang yang mudah dijual. Karena apa? Karena kita hidup di era profesional komersial yang berfokus pada konsep dikomodifikasi oleh para ahli dan diperdagangkan dalam pasar.
Jadi artinya eh, dulu konsep itu sebagai kompas ilmiah di mana konsep itu dijadikan alat berpikir, menggali ilmu pengetahuan, tetapi sekarang konsep itu menjadi produk bisnis gitu ya, yang mampu dijual. Itulah yang disebut sebagai konsep sebagai komoditas. Nah, sekarang konsep itu juga dijadikan sebuah tren. Kadang konsep-konsep itu muncul dan bisa bertahan lama, maka disebut tren, mode. Tapi kadang-kadang konsep itu muncul lalu hilang. Sehingga ini juga bisa dianggap sebagai barang milik konsultan dan manajemen. Jadi konsep bukan hanya untuk memahami dunia, namun konsep sebagai tren ini adalah konsep yang dipakai sebagai alat kekuasaan atau politik atau sebagai alat pencitraan atau simbolik. Jadi konsep dalam dianggap sebagai tren ini adalah konsep dalam manajemen bukan netral, bukan yang stabil, bukan yang murni ilmiah, tetapi dipengaruhi oleh tren, kekuasaan, pasar, dan kepentingan tertentu. Nah, eh, teman-teman semua, ini yang ditawarkan dalam pemahaman interrogating concept, yaitu konsep sebagai metode. Konsep sebagai metode ini bisa mengkaji pengayaan metode melalui konsep. Penelitian tidak hanya mengejar utilitas atau hasil teknis saja atau output, namun menghasilkan gagasan baru dan bisa menjelajahi ketidakpastian. Konsep sebagai metode ini untuk mendekati masalah dari perspektif kreatif dan kritis, bukan sekedar mengikuti aturan atau konsensus yang sudah ada. Selama ini kita mengenal bahwa penelitian kita dilakukan secara kualitatif. Kualitatif yang tradisional atau konvensional. Apa itu kualitatif yang konvensional? Yaitu yang fokus pada subjek sentris, fokusnya pada manusia atau partisipan, metodenya baku, ada aturan yang jelas, mengumpulkan data dan menganalisis data, dan selalu berhubungan dengan lapangan, berbasis lokasi nyata. Datanya naratif, yaitu pakai wawancara, observasi, dokumen. Tujuannya yaitu memahami makna dan perspektif partisipan. Jadi ini disebut sebagai kualitatif konvensional. Tetapi yang ditawarkan di sini adalah konsep sebagai metode ini adalah lebih mendekati penelitian kualitatif tapi lebih kreatif dan kritis. Di mana metode kualitatif ini metode kualitatif yang lebih kreatif dan lebih kritis ini adalah metode anti metode. Nah, itu. Jadi metode tanpa aturan, tanpa subjek, dan tanpa lapangan. Nah, apa yang disebut sebagai metode tanpa aturan dan tujuan? Itu kita ibaratkan atau analogikan sebagai hutan liar. Sebagai hutan liar di mana kita jalan ke dalam hutan itu tanpa peta. Kita buta sekali tentang hutan itu, di mana titik masuknya ada dan kita harus mencari jalan keluarnya. Sehingga seperti pita miobis yang ada di tengah ini. Di mana sebuah pita itu pasti ada ujungnya, ada sisi dalamnya. Ada sisi ujung, ada sisi luar. Ada bagian dalam, ada bagian luar. Nah itu. Jadi metode tanpa aturan ini itu memiliki tiga kondisi di mana kita berpikir tanpa gambaran, kita masuk tanpa sesuatu gambaran tertentu di daerah itu, di lokasi itu, di lapangan itu, lalu kita membawa sesuatu yang dari luar pengalaman kita di dalam lapangan tersebut dimasukkan ke dalam metode-metode yang secara kita ketahui, lalu kita bisa menguasai sebuah konsep itu dengan eh, memperhatikan yang namanya kontradiksi antara kenyamanan dan kehancurannya. Nah, gitu. Jadi kita membandingkan kenapa sih ini nyaman, kok ini bagus, ini baik begitu. Nah, itu metode tanpa aturan. Metode tanpa subjek itu tidak muncul konsepnya itu
hanya dari aku, I. Jadi metode I begitu ya. Jadi biasanya selama ini kita itu selalu berpikirnya I. Konsep itu selalu muncul dari aku atau sebagai peneliti. Tetapi sebenarnya konsep itu bisa muncul dari mana? Dari partisipan. Dan jadi subjek atau individu itu menjadi bagian dari proses, bukan pusatnya. Nah, metode tanpa lapangan itu implikasi untuk mempelajari studi kasus. Intinya adalah tanpa lapangan ini kita akan berinteraksi antara peneliti, partisipan, dan lapangan secara simultan. Jadi adanya interaksi tersebut maka menimbulkan atau menghasilkan sebuah konsep. Nah, jadi metode sebagai konsep sebagai metode itu adalah banyak penelitian kualitatif masih mengikuti aturan humanistik lama, yaitu tadi ya kualitatif konvensional ya. Nah, integrating konsep ini itu adalah yang menawarkan konsep sebagai anti metode atau post kualitatif, yaitu usaha radikal untuk membebaskan peneliti dari aturan baku dan hierarki peneliti subjek. Ide utamanya, pengetahuan dan konsep tidak harus dikontrol oleh peneliti. Partisipan bisa menilai interpretasi, penelitian bisa muncul dari pengalaman, intuisi, atau interaksi kompleks manusia. Pergeseran ini bisa menguatkan peneliti sebagai pemilik pengetahuan dan justru menenggelamkan suara partisipan. Maka aspek politik, etis, dan kesadaran kekuasaan tetap menjadi penting. Penelitian kualitatif dan posthumanistik ini tetap dilakukan oleh manusia dan berinteraksi dengan manusia lain. Maka kesadaran etis dan politik tentang posisi I atau peneliti sangat penting agar penelitian tidak menindas partisipannya. Nah, simpulannya teman-teman semua bahwa konsep itu merupakan hal fundamental bagi pemahaman mengenai dunia. Sehingga konsep secara simultan bersifat edukatif dan artikulatif, serta bersifat mengorganisasi dan membatasi. Konsep menjadi fondasi baik dalam filsafat maupun dalam ilmu sosial atau studi manajemen. Inti pemahaman konsep itu bukan konsep sebagai makna saja, tetapi konsep itu fokusnya adalah bagaimana konsep itu dipahami dan digunakan, bagaimana konsep itu dikonstruksikan atau dibentuk, serta bagaimana konsep tersebut dioperasionalkan. Konsep muncul sebagai epistemologi, yaitu konsep menjadi cara mengetahui dan merumuskan dunia. Nah, pendekatan filosofis berfokus pada konsep sebagai metode, sehingga menjadi sarana untuk menstabilkan konsep dan membuatnya tampak nyata. Intinya adalah adanya integrasi konsep dan metode akan memberikan makna dalam kehidupan. Konsep tidak hanya muncul sebagai ontologi, namun konsep sebagai menciptakan dunia sesuai dengan cara kita memahami dunia tersebut. Nah, itulah teman-teman semua secara teoritis apa itu pemahaman konsep dan bagaimana konsep itu berhubungan dengan filsafat dan ilmu sosial. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana refleksi kasusnya. Kasus yang kita angkat ini mengenai konsep kinerja yang akan dijelaskan oleh Ahmad Suryaningrat. Baik, terima kasih Bu Noni. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait pendalaman konsep dalam studi organisasi dan manajemen refleksi kasus. Kalau kita melihat dalam sebuah organisasi, konsep kinerja ini sering digunakan sebagai alat utama untuk menilai keberhasilan karyawan melalui indikator kuantitatif seperti target, produktivitas, dan efisiensi. Jadi konsep kinerja dalam organisasi ini seringkali terjebak sebagai tin konsep yang hanya melihat satu sisi saja karena hanya mengandalkan indikator kuantitatif seperti target dan efisiensi, sehingga mengabaikan kontribusi esensial seperti kreativitas dan realisasi sosial yang sulit diukur. Fenomena ini didukung dari data Institute for Corporate Productivity yang mencatat bahwa hampir 10% perusahaan Fortune 500 termasuk Adobe dan Microsoft telah menghapus sistem penilaian tahunan tradisional demi pendekatan yang lebih dinamis.
Jadi transformasional ini sejalan dengan pemikiran Razamar dan Michael Greenwood dalam Integrating Concept yang menegaskan bahwa konsep kinerja bersifat performatif dan merupakan konstruksi sosial yang membentuk perilaku individu. Dengan meninggalkan penilaian angka yang kaku tadi, organisasi sebenarnya sedang melakukan proses thinking atau mempertebal makna kinerja. Upaya ini menantang dominasi ukuran kuantitatif dan membuka ruang bagi pemahaman atau mempertebal makna kinerja. Jadi sebagai think konsep yang lebih adil dan kontekstual, di mana keberhasilan tidak lagi dilihat dari sekedar sebagai hasil statistik, melainkan sebagai manifestasi dari interaksi sosial dan proses kreatif yang kompleks dalam ekosistem kerja. Ya, kita melihat next, Bu Doni. Pertanyaan refleksinya bagi kelompok kami, bagaimana fenomena ini dalam integrating konsep mengajak kita semua untuk menerima konsep kinerja sebagai sesuatu yang sudah pasti dan netral, melainkan untuk mengkritisi bagaimana konsep tersebut dibentuk, digunakan, dan dipertahankan dalam organisasi. Pendekatan ini mendorong kita untuk mempertanyakan dari mana definisi kinerja berasal, siapa yang menentukan indikatornya, serta nilai dan kepentingan apa yang tersembunyi di baliknya. Dengan demikian, integrating konsep berfungsi sebagai upaya untuk membuka konsep yang telah mengalami penyederhanaan yang tadi dijelaskan taming konsep agar dapat dipahami secara lebih mendalam dan kontekstual. Dalam kasus ini, proses tersebut berarti menantang dominasi ukuran kuantitatif dan memperluas pemahaman kinerja menjadi lebih TIK, yaitu mencakup aspek sosial, relasional, kreatif yang sebelumnya terabaikan. Dengan cara ini, konsep tidak hanya digunakan untuk mengukur realitas, tetapi juga menciptakan cara pandang yang baru, yang lebih reflektif, kritis, dan adil dalam memahami kontribusi individu dalam organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Erik terkait temuan dalam artikel refleksi kelompok kami. Waktu dan tempat silakan Pak Erik. Terima kasih Pak Surya dan Bu Noni. Mbak Noni tadi bercerita tentang teori dari konsepnya, di mana ada tin dan ting. Kemudian Pak Surya juga menjelaskan fenomena yang terjadi di organisasi kerja. Berikut saya menemukan artikel di mana menjelaskan tentang tin dan tik yang disambungkan dengan fenomena yang sudah dijelaskan oleh Pak Surya. Boleh di next, Pak Noni. Jadi artikelnya itu berjudul Conceptualizing Meaningful Work as a Fundamental Human Need, karya Ruth Yeoman. Artikelnya cukup lama, yaitu tahun 2015, tapi cukup relevan dengan fenomena yang ada. Jadi next mana nih? Jadi Yeoman ini menghubungkan dua perspektif, di mana tadi ada pengukuran KPI, yaitu disebutin konsep seringkali menjadi perspektif tradisional, di mana ada ukuran kuantitatif target dan efisiensi dalam bekerja. Lalu yang satu lagi yang sering diabaikan itu perspektif yang memiliki makna, yang bicara tentang makna dari manusia, yaitu konsep atau konsep tebal ya. Jadi kinerja tin itu harusnya menuju ke kerja yang bermakna, bagaimana kebutuhan manusia secara fundamental. Jika menghubungkan dua perspektif ini, konsep kinerja sering direduksi menjadi tin konsep yang mengabaikan aspek sosial dan kreatif, di mana masuk ke tin konsep. Teori dari Yeoman ini, kerja bermakna itu bisa disebut meaningful work, bukan sekedar preferensi pasar, melainkan kebutuhan manusia secara fundamental. Jadi untuk kebebasan, otonomi, dan martabat. Lalu tesis refleksinya dari artikel ini dengan fenomena yang sudah dijelaskan, itu penggunaan konsep kinerja yang tin bukan hanya ketidakakuratan manajerial, melainkan pelanggaran terhadap kebutuhan manusia secara fundamental. Sehingga mengubah kinerja menjadi konsep adalah tuntutan sebuah keadilan, bukan sekedar efisiensi. Jadi ini bicara tentang hak asasi manusia, kurang lebih seperti itu. Next, Manoni.
Lalu Human berbicara tentang bahayanya konsep kinerja tin atau kerja tipis. Jadi berdasarkan artikel Human ini, dominasi konsep kinerja secara kuantitatif yaitu tin konsep tadi menimbulkan bahaya struktural yang serius. Jadi penyakit kapitalis atau disebut capability deformation. Human mengutip dari Kohn dan Schuler bahwa kerja yang tidak bermakna atau rutin terkontrol ketat oleh target angka dari perusahaan itu mematikan kemampuan kognitif dari otonomi, konsep kinerja dari otonomi, kognitif dan otonomi. Jadi secara fundamental pemahaman manusia ini itu sering diabaikan. Jadi konsep kinerja tin ini memaksa karyawan menjadi uh, fungsi semata dari kebutuhan perusahaan. Jadi bukan menganggap manusia secara utuh. Lalu ada lagi pelanggaran martabat. Jika kinerja hanya diukur dari outputnya, dari hasil yang didapatkan, maka proses kerja yang membutuhkan otonomi dan kreativitas dari human itu selalu diabaikan. Sehingga ini menciptakan alienasi, kata Human. Kemudian Human berargumen bahwa kerja yang merendahkan martabat manusia tidak boleh dibiarkan hanya karena kebutuhan efisien. Lalu kinerja sebagai alat kontrol versus kebebasan atau pembebasan. Dalam konsep bersifat performatif, yaitu membentuk perilaku, konsep kinerja tin membentuk perilaku patuh dan transaksional. Itu selalu yang diharapkan oleh perusahaan atau pemahaman perusahaan-perusahaan. Ya. Lah, konsep kinerja tik yaitu tebal harus membentuk perilaku otonom dan kolaboratif. Seringkali dibentuk tim lintas divisi, gitu. Itu agar perilaku otonom dan kolaboratifnya tidak diabaikan yang masuk ke kinerja tik. Gitu. Next, Mbak Noni. Nah, ini berikut rekonstruksi konsepnya, di mana kinerja sebagai kebutuhan fundamental. Mengapa kita harus bersusah payah membuat kinerja menjadi tik konsep? Ini kan pertanyaannya. Jadi Yaemon memberikan landasan yang cukup kuat versi dia. Jadi bukan hanya preferensi, tapi kebutuhan. Jadi liberalisme klasik itu mungkin berkata, biarkan karyawan yang memilih apakah mereka ingin kerja bermakna atau tidak. Jadi membantah seperti itu pemikiran liberalisme yang klasik. Kemudian Yaman membantah ini karena kerja mendominasi hidup manusia. Struktur kinerja harus menjamin kebermanaan. Kebermanaan ini adalah pemikiran dari liberal versi perfectionism. Jadi liberal ada dua yaitu liberal klasik dan liberal perfectionism. Dimana liberal klasik itu selalu mementingkan bahwa jika ingin bicara tik atau tin, langsung tanya aja ke human yang bersangkutan atau ke pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya. Mereka akan memilih mana itu. Liberal betul. Ketika ngomong liberal perfectionism, dia bicara bahwa dia harus menjamin manusia itu tidak hanya bekerja, tapi dia harus dipikirkan pemikiran secara otonom dan bagaimana kreativitas tumbuh dari setiap individu. Lalu ada nilai bipartit, yaitu biasa disebut berarti value of meaningfulness, mengadopsi teori Susan Wolf dalam artikel Human ini, konsep kinerja yang ideal harus memenuhi dua syarat. Yang pertama itu subjektif dan objektif. Jadi objektif ini kerja tersebut harus bernilai bagi organisasi atau sosial, bukan sekedar angka kosong. Secara subjektif, karyawan harus merasa terikat secara emosional dan memiliki otonom. Jadi bekerja bukan karena dipaksa. Lalu refleksi dari kedua hal ini yaitu indikator kinerja saat ini sering hanya memenuhi sisi objektif yang tadi dijelaskan oleh Pak Surya dari fenomena selalu di target tercapai yaitu KPI, lalu
kerja secara efisien, sehingga menghancurkan sisi subjektifnya, mengabaikan sisi subjektif, yaitu tekanan secara terus-menerus tanpa makna dari uh, manusia secara individu, secara fundamentalnya. Lalu keadilan destruktif. Yemen menyoroti ketidakadilan di mana kerja menarik atau bermakna. Itu hanya untuk elit, pemikiran elit selalu seperti itu. Sedangkan kerja rutin tanpa makna itu untuk banyak orang yang sering terjadi. Jadi ketika ngomongin pemikiran kerja secara adil dan makna atau sesuai passion itu selalu hanya untuk orang-orang elit. Tapi sedangkan orang secara keseluruhan nih itu kerja itu menjadi rutinitas dan kadang tanpa makna. Lalu konsep kinerja tipis atau tin tadi melenggangkan ketidakadilan ini dengan menyamaratakan semua kontribusi sebagai angka. Kemudian next, mana ini? Berikutnya yaitu implikasi organisasional dari pengukuran ke demokrasi. Nah, ini transformasi yang ditawarkan Yoman. Bagaimana menerapkan interaging konsep dengan lensa Yoman? Ini karyawan sebagai ke-authorism. Jadi Yoman menekankan bahwa manusia harus menjadi penilai atau valuers. Definisi kerja tidak boleh top down. Karyawan harus didengarkan suaranya dalam menentukan apa yang dianggap berhasil. Jadi karyawan harus didengarkan bahwa dia memiliki hak berbicara untuk menentukan sebuah keberhasilan. Nah, ini disebut demokratisasi dalam tempat kerja. Lalu fokus pada kapabilitas, bukan hanya output. Penilaian kinerja harus mencakup pengembangan kapabilitas manusia, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, relasi sosial, sehingga bukan hanya hasil akhir. Ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Mbak Noni dan Pak Surya. Itu untuk memasukkan aspek kerjasama dan kreativitas tadi. Jadi kombinasi antara divisi gitu ya. Lalu struktur kerja yang lebih memanusiakan. Jadi organisasi harus mampu mendesain ulang kerja agar memiliki struktur untuk kebermanaan dalam menilai manusia pada saat bekerja ya. Artinya target tidak boleh mematikan otonomi. Jika target mencapai efisiensi tetapi menghancurkan martabat, maka konsep kinerja tersebut gagal secara etis. Next mana nih? Lalu kesimpulan dari Yoman tadi dan dari refleksi ini itu interogasi konsep. Jadi mengajak para akademisi atau para praktisi juga mengajak semuanya untuk membongkar definisi kinerja yang sudah dianggap wajar. Jadi KPI yang sudah dianggap wajar itu Yoman ingin memberikan pandangan lain. Lalu artikel Yoman ini juga memberikan mengapa yang mendesak. Karena kinerja bermakna adalah hak asasi manusia dalam konteks ekonomi modern. Lalu tindakan nyatanya itu kita tidak bisa hanya menambah indikator kualitatif. Kita harus mengubah filosofi dari sebuah penilaian, dari mengukur manusia untuk organisasi, menjadi mengorganisasi kerja untuk memanusiakan manusia. Jadi cukup bagus kalimatnya. Lalu ditutup dengan kalimat penutup dari Yoman ini. Kinerja bukan sekedar apa yang dihasilkan, melainkan bagaimana manusia berkembang saat menghasilkannya. Jadi tim konsep harus tetap menganggap tim konsep itu tetap ada gitu ya, tidak terpaku hanya dengan tim konsep. Jadi mengabaikan aspek ini bukan hanya kesalahan manajemen, melainkan kegagalan moral dalam
eh, membuat dalam memperkerjakan manusia di suatu bidangnya. Itu refleksi dari artikel pertama, Yoman. Berikutnya eh, dilanjutkan artikel yang kedua oleh Mas Alif. Silakan, Mas Alif. Oke, baik. Melanjutkan refleksi dari artikel kedua terkait topik yang sudah dibahas tadi, yaitu berjudul Algorithmic Management, Bright and Dark Side, Practical Implication and Research Opportunity oleh Alexander Benlian et al. Pada tahun 2022. Oke, minta tolong di next, Mbak Noni. Oke, jadi artikel ini membahas bagaimana kemudian perubahan yang fundamental atau mendasar dalam praktek manajemen organisasi, yang mana ternyata dipicu oleh perkembangan teknologi digital, khususnya penggunaan algoritma dalam pengelolaan tenaga kerja gitu ya. Jadi dalam konteks ini melibatkan bagaimana kemudian perusahaan, platform bisa mengkoordinasikan jutaan pekerja tanpa interaksi langsung antara manajemen dan pekerja. Nah, hal ini dimungkinkan karena fungsi-fungsi manajemen seperti pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan ini sekarang sudah dialihkan menjadi sebuah algoritma sistem yang berbasis data. Perubahan ini menandai pergeseran dan manajemen tradisional yang bersifat human center menuju manajemen berbasis teknologi yang bersifat data driven. Nah, algoritma ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan, tapi juga sebagai aktor utama yang menjalankan fungsi kontrol dan koordinasi. Nah, namun literatur dan referensi yang lain menunjukkan bahwa adanya perbedaan perspektif yang tajam. Dari sudut pandang organisasi, algoritma manajemen yang dianggap mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, skalabilitas, justru menjadi sebaliknya, yaitu sudut pandang pekerja. Yang mana sistem ini terkadang juga dikaitkan dengan pengawasan yang berlebihan sehingga kurangnya transparansi serta dehumanisasi kerja yang tadi dibahas pada artikel yang sebelumnya. Oke, next, Mbak Roni. Nah, ini yang dimaksud tadi perubahan bagaimana kemudian dari manajemen tradisional yang masih mengandalkan pekerja masih mengandalkan hubungan interaksi langsung, intuisi yang di-cover dalam sebuah tradisional manajemen menjadi sebuah hal yang teralgoritmakan melalui sebuah sistem dan teknologi yang mana dilambangkan oleh sistem komputasi dan clouding. Yang mana cloud yang dimaksud adalah berbasis data dan historical di masa lalu untuk kemudian bisa menentukan strategi dan algoritma yang diterapkan di perusahaan. Nah, sistem ini membuat sebuah algoritma ini menjadi sebuah hal yang terautomatisasi, ya. Menjadi sebuah algoritma kebiasaan baru yang terdelivery kepada human workers, sehingga membuat yang namanya human managers tidak lagi berhubungan langsung kepada human workers, dan banyak hal yang kemudian tergantikan oleh pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh human workers menjadi otomatisasi yang sekarang dilakukan oleh cloud computing berbasis algoritma manajemen. Oke, next, Mbak Noni. Nah, dalam hal ini ternyata ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah algoritma manajemen, yang merupakan sebuah pendekatan di mana memanfaatkan algoritma dan teknologi untuk menjalankan fungsi-fungsi manajerial seperti koordinasi, pengawasan, serta evaluasi. Nah, berbeda dengan manajemen tradisional konvensional yang mengandalkan interaksi langsung antara atasan dan pekerja gitu ya, sistem yang bekerja secara otomatis yang memproses data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, dalam prakteknya ternyata ada dua dimensi, yaitu algoritma manajemen matching dan algoritmic control, yang mana keduanya memberikan sebuah hal yang baru bagi kebiasaan-kebiasaan lama dari konvensional menuju hal yang berbasis sistem. Serta oleh karena itu, maka manajemen ini dipahami sebagai sebuah fenomena yang kompleks dan memiliki implikasi luas terhadap masa depan dunia kerja dan pekerjaannya itu sendiri. Oke, next, Mbak Roni. Nah, yang kedua adalah bagaimana pendekatan algoritma manajemen yang merupakan opportunity or threat to basic psychological needs. Jadi memang membahas bagaimana self-determination theory ini terlibat dalam hal menjelaskan bahwa algoritma ini ternyata mempengaruhi kebutuhan psikologis dasar pekerja, termasuk adanya autonomi, kompetensi, dan relasi sosial. Ini semuanya terpengaruh oleh perubahan dan pergeseran dari yang namanya manajemen tradisional atau konvensional menjadi sebuah hal algoritmik manajemen yang menjadi hal baru dan kebiasaan baru. Nah, dari sisi kompetensi, penggunaan hal-hal yang baru terkait teknologi juga dapat membantu pekerjaan dalam meningkatkan kualitas, keputusan kinerja, keputusan kerja, serta keputusan strategi. Namun, dominasi ini juga berpotensi mengurangi rasa percaya diri karena peran-peran mereka akan tergantikan oleh yang namanya teknologi.
Oke, next Pak Nono. Nah, yang selanjutnya adalah towards algorithm management, membahas bagaimana pendekatan ini menekankan pentingnya transparansi dari sebuah pergeseran hal yang dari tradisional atau konvensional menjadi sebuah algoritma manajemen. Nah, transparansi ini merupakan sebuah hal keterbukaan bagaimana sistem itu bekerja, kapan bekerjanya, dan bagaimana cara dia bekerja. Termasuk data-data yang digunakan, serta bagaimana memproses sebuah keputusan serta implikasinya terhadap para pekerja. Nah, salah satu masalah utama adalah bagaimana kemudian sifatnya cenderung tidak transparan dan menjadi sebuah hal yang baru untuk bisa kemudian menjadi titik lemah dari sebuah pergeseran fenomena tersebut. Nah, transparansi ini juga berpotensi mendorong perilaku yang lebih etis jika digunakan dan disosialisasikan dengan baik terkait bagaimana dia bekerja, bagaimana sistem itu bekerja, dan bagaimana sistem tersebut memproses sebuah keputusan based on data sehingga bisa diterima oleh para pekerja dan para anggota pada sebuah organisasi tertentu. Oke, next, Pak Nono. Nah, ini call more for ethic ya. Jadi membahas 3 hal. Yang pertama adalah algoritma opacity, bagaimana kemudian ketidakjelasan cara kerja algoritma yang membuat para pekerja sulit memahami dasar pengambilan keputusan. Nah, ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian. Yang kedua, otomatisasi dan minimnya interaksi antar manusia, yang mana semuanya merasa terisolasi dan tidak berhubungan secara sosial karena mulai berganti dan bergeser digantikan oleh sistem dan otomatisasi. Yang ketiga adalah algoritmik nudging, yang itu penggunaan algoritma mempengaruhi perilaku pekerja yang secara tidak langsung. Nah, meskipun dinilai meningkatkan kinerja, tetapi praktik ini berpotensi manipulatif jika tidak dirancang secara etis dan tidak disiapkan dengan baik oleh organisasi. Oke, next, Pak. Nah, yang selanjutnya adalah what is the future frontier algorithm management? Membahas bagaimana kemudian ada tiga dimensi utama yang membentuk perkembangan, yaitu bagaimana kemudian kemandirian sistem, kemampuan belajar dari data, serta tingkat keterjelasan sistem. Nah, karena apa? Karena seiring dengan meningkatnya ketiga aspek ini, sistem menjadi sebuah hal yang sangat canggih, tetapi juga semakin sulit dipahami oleh manusia. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan sehingga tidak menjadi bola liar yang kemudian menimbulkan tantangan penting, yaitu bagaimana mengendalikan arah dan perkembangan teknologi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai sosial dan etika. Nah, tidak cukup hanya sampai mengembangkan sistem yang efisien, tetapi juga harus memastikan bahwa sistem tersebut dapat diterima dan bermanfaat bagi manusia yang ada pada organisasi tersebut. Oke, next, Pak Non. Nah, yang selanjutnya yaitu pendekatan khusus secara konsep algoritmik kontrol. Bagaimana kemudian di satu sisi memberikan manfaat seperti fleksibilitas kerja, feedback yang real time, serta peningkatan produktivitas. Namun ternyata di sisi lain juga ditemukan bahwa sistem ini juga menimbulkan dampak negatif seperti pengawasan yang over, tekanan psikologis, dan ketimpangan kekuasaan perusahaan dan pekerja karena semuanya dilandasi oleh sistem. Untuk mengatasi hal ini memang perlu disiapkan sistem yang lebih etis dan memperhatikan 3 prinsip utama, yaitu transparansi, fairness atau keadilan, serta human in the loop atau keterlibatan manusia dalam proses pengambilan keputusan yang menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan. Oke, next, Pak. Nah, yang terakhir adalah pendekatan yang menyimpulkan bahwasanya kemudian algoritma manajemen ini merupakan sebuah hal yang memiliki 2 sisi ya. Di satu sisi memberikan manfaat yang sangat besar, namun di sisi lain memberikan resiko yang serius terkait etika jika tidak disiapkan dengan baik oleh organisasi. Juga ada isu keadilan serta kesejahteraan para pekerja, bagaimana kemudian mengatur hubungan antar pekerja yang ada pada organisasi tersebut. Maka dari itu, prinsip FAIR bisa menjadi salah satu alternatif yang digunakan, yaitu fairness, accountability, transparansi, dan etiknya. Yang pada akhirnya nanti algoritma manajemen ini tidak dapat dihindari oleh para pengembang kerja di dunia modern, namun arah perkembangannya juga harus dikendalikan. Supaya apa? Supaya teknologi ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi manusia dan para pekerja, bukan justru sebaliknya. Oke, next, Pak. Oke, refleksi jurnalnya adalah bagaimana kemudian algoritma ini menunjukkan bahwasanya konsep kinerja dalam organisasi ini menjadi sebuah hal yang direduksi menjadi sebuah angka, KPI, dan output yang terukur. Kontribusi individu tidak lagi dilihat secara holistik, melainkan diterjemahkan melalui sebuah data, rating, produktivitas, dan performa kerja. Hal ini memperkuat paradigma bahwa kinerja adalah apa yang kemudian bisa diukur. Sehingga aspek kualitatif seperti kreativitas, kolaborasi, dan makna kerja cenderung terabaikan. Namun di sisi lain, proses kinerja mengalami transformasi dari interaksi manusia menjadi sistem yang berbasis algoritma yang bersifat otomatis, real time, dan minim keterlibatan manajer. Sehingga
ketegangan nilai antara efisiensi organisasi dan aspek kemanusiaan, di mana KPI dan metrik kinerja tidak sepenuhnya objektif karena dipengaruhi oleh desain algoritma yang seringkali dinilai tidak transparan. Kesimpulannya adalah di next slide. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana kemudian algoritma manajemen ini menggeser makna kinerja dari konsep multidimensional yaitu kontribusi, proses, dan nilai menjadi sebuah pengukuran berbasis angka dan output. Perubahan ini meningkatkan efisiensi dan kontrol kinerja, tetapi sekaligus berpotensi mengurangi dimensi humanistik atau keterlibatan dalam kerja, seperti otonomi, relasi sosial, dan kesejahteraan para pekerja. Maka dari itu, organisasi ini perlu menyeimbangkan penggunaan KPI dan teknologi dengan pendekatan yang lebih humanistik atau manusiawi. Sistem kinerja tidak hanya harus akurat dan efisien, tetapi juga harus adil, transparan, dan mampu merefleksikan nilai-nilai yang dinilai lebih luas agar kinerja tidak sekedar menjadi angka, melainkan representatif nyata dari kontribusi manusia yang ada pada organisasi tersebut. Sekian refleksi yang kedua dari jurnal kedua dari pembahasan utama kita pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Noni selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jadi simpulannya adalah bagaimana kita memahami sebuah konsep sebagai integrating konsep, di mana konsep itu dianggap sebagai metode, yaitu dengan anti metode, bahwa kita perlu adanya penebalan konsep dalam melihat sebuah konsep. Demikianlah apa yang sudah kita bahas ini. Semoga pembahasan kita kali ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih.